Dongeng Kak Iva. Hai semuanya, ketemu lagi bersama Kak Iva di sini. Nah, di video kali ini Kakak akan menceritakan suatu dongeng. Nah, kira-kira dongeng tentang apa ya? Nah, buat kalian yang penasaran, tonton dan dengarkan terus videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita ke videonya. Oke, di video kali ini Kak Iva ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Tikus Kota dan Tikus Desa. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, tinggallah seekor tikus di pinggiran kota. Ketika sedang membersihkan rumahnya, dia menemukan foto teman lamanya yang tinggal di pinggiran desa. Kemudian dia berencana untuk mengunjungi temannya tersebut dan memberikan sebuah kejutan. Ketika sedang berjalan menuju rumah temannya itu, dia berkata, "Ih, bau menjijikan apa ini? Tempat ini sangat kotor. Aku harus segera menemukan rumah temanku." Nah, setelah dia menemukan rumah temannya, kemudian, "Hai, apa kabar temanku?" Kemudian temannya yang tinggal di desa itu menjawab, "Wah, aku baik-baik saja. Tumben sekali kau mengunjungiku." "Iya, aku sedang berencana untuk memberikanmu kejutan." Kemudian tikus desa menjawab, "Wah, aku sangat terkejut. Pasti perjalananmu sangat melelahkan, bukan? Lebih baik kau membersihkan dirimu terlebih dahulu." Nah, ketika tikus kota sedang membersihkan dirinya, dia tidak sengaja menghabiskan seluruh air yang ada di dalam bak. Dan dia pun berkata, "Ih, air di sini sangat sedikit. Di kotaku jauh lebih baik dari di sini." Setelah selesai membersihkan diri, tikus kota pun keluar dengan sedikit kesal. Kemudian, tikus desa sedang menyiapkan beberapa makanan untuknya. "Hai, duduk di sini. Aku sudah menyiapkan beberapa makanan untukmu. Lihatlah, ada sayuran segar, kentang manis yang segar, susu segar, dan akar bit." Kemudian tikus kota pun menjawab, "Inikah yang selama ini kau makan di sini? Ini semua makanan mentah. Aku sangat tidak suka." Kemudian tikus desa pun menjawab, "Lihatlah, makanan ini sangat enak kok. Tidak ada salahnya untuk memakan makanan yang mentah." Kemudian setelah makan, mereka berjalan mengelilingi ladang milik tikus desa. Dan saat mengelilingi ladang, tikus kota pun berkata, "Udara di sini sangat segar ya. Aku bahkan bisa mencium wangi aroma bunga yang ada di situ. Wah, lihatlah, benda hijau apa itu?" ucap si tikus kota. Kemudian tikus desa menjawab, "Oh, itu adalah tanaman kacang polong. Jika kau mau, aku bisa langsung memetikkannya untukmu." Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang, kemudian mereka melewati pupuk kompos yang basah. "Ih, tempat ini sangat-sangat kotor dan menjijikan. Aku sangat tidak suka bau ini. Sejujurnya ya temanku, aku sangat tidak menyukai caramu hidup di sini. Makan makanan mentah, dikelilingi serangga, dan baunya yang sangat menjijikan. Sebenarnya, aku berencana untuk mengajakmu tinggal di kota bersamaku dalam beberapa hari, dan aku yakin kau pasti akan melupakan tempat ini." "Wah, benarkah? Itu benar-benar hal yang menarik," ucap si tikus desa. Kemudian, setelah mereka sampai kembali ke rumah tikus desa, tikus kota pun segera membenahi tas dan berangkat kembali ke kota. Mereka pun berpelukan dan mengucapkan perpisahan selamat tinggal. "Aku langsung pulang saja ya. Sepertinya aku tidak kuat untuk menginap di sini. Akan aku tunggu kedatanganmu di kotaku. Sampai jumpa." Nah, setelah beberapa hari kemudian, tikus desa pun membenahi tasnya dan pergi mengunjungi tikus kota. Setelah sampai di pinggiran kota, dia berkata, "Wah, di sini banyak gedung-gedung tinggi dan banyak kendaraan
dan suaranya sangat berisik sekali. Kemudian tiba-tiba hampir saja si tikus desa ini ingin ditabrak oleh sebuah mobil dan dia pun berteriak, "Ah! Hampir saja aku ditabrak oleh sebuah mobil. Tempat ini sangat membahayakan untukku. Aku harus segera bertemu dengan temanku." Setelah perjalanan yang singkat, dia pun langsung menemui rumah temannya itu. Nah, setelah sampai di rumah tikus kota, tikus desa pun disambut dengan hangat dan ramah oleh tikus kota. Selamat datang di rumahku teman baikku." Kemudian mereka berbincang dan mengelilingi rumah beberapa saat. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba tikus kota mencium bau aroma makanan yang sangat lezat. Dan dia pun langsung mengajak tikus desa untuk makan. "Ayo kita makan temanku, sepertinya makanan sudah siap di meja makan." Setelah mereka menghampiri meja makan, memang benar, di meja itu terdapat banyak sekali makanan. "Ayo temanku, tidak usah malu. Lihatlah, itu ada keju, ada pasta, ada roti bakar, dan juga ada kacang-kacangan. Makan saja sepuasmu." Setelah itu, mereka pun makan dan tiba-tiba mereka kepergok oleh pelayan yang sedang menyiapkan makanan. Dan pelayan itu berkata, "Hush, hush, hush! Dasar tikus nakal! Akan aku hajar kamu jika kembali lagi ke sini." Dan mereka berdua pun langsung lari sekencang-kencangnya. "Ayo temanku, cepat! Kita harus cepat lari sebelum dia menangkap kita." Kemudian tikus desa pun sangat kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa kehidupan temannya di kota seperti itu. Tikus kota pun merasa malu. Nah, kemudian dia berkata, "Sudahlah, nanti kita akan makan lagi setelah pelayan itu sudah pergi. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan dulu sebentar?" Kemudian mereka berjalan-jalan dan tiba-tiba tikus desa berkata, "Hei, bangunan apa itu?" "Oh, itu adalah pusat perbelanjaan kota. Di sana banyak sekali makanan. Apa kau mau ke sana?" ucap si tikus kota. Ya, ajak aku ke sana. Aku sangat ingin pergi ke tempat itu." Setelah mereka ingin masuk, tiba-tiba ada seekor kucing kuning yang besar. Wow! Kucing itu nampaknya sangat lapar. Dia ingin memangsa dua tikus yang gemuk itu. Kemudian si kucing pun langsung lari menuju ke dua tikus itu. Dan mereka berdua sangat lari terpingkal-pingkal dan lari sangat cepat dan bersembunyi. "Apa itu? Kenapa kita harus lari?" ucap si tikus desa. "Itu adalah kucing gemuk yang ingin memakan kita. Kita harus bersembunyi di sini. Tetaplah waspada. Kita akan keluar setelah dia pergi." Setelah menunggu lama dari persembunyian, akhirnya kucing itu pun menyerah dan pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian dua tikus ini melanjutkan lagi perjalanannya dan masuk ke pusat perbelanjaan kota. Setelah mereka mengelilingi pusat perbelanjaan kota untuk mencari makanan, tiba-tiba tikus kota menarik tangan tikus desa. Hampir saja. Kemudian tikus desa pun bingung. Mengapa aku tidak boleh mengambil makanan itu? Kemudian tikus kota pun menjelaskan. Bagaimana ya aku menjelaskannya kepadamu? Intinya kau tidak boleh mengambil makanan di dalam situ. Itu namanya jebakan tikus. Kalau kau masuk dalam situ, kau tidak akan keluar dan kau akan terperangkap di dalam itu selamanya. Itu sangat berbahaya. Intinya kau jangan masuk ke sana. Kemudian tikus desa pun keheranan dan kebingungan. Dan akhirnya dia pun berkata, hampir saja aku serangan jantung selama tinggal di sini. Ini sangat berlebihan untukku. Sepertinya
tinggal di sini. Ini sangat-sangat berlebihan. Setiap hari atau setiap waktu, aku bahkan selalu merasakan jantungku hampir ingin lepas. Selalu dikejar-kejar, selalu bersembunyi, dan selalu ingin dimangsa oleh orang lain. Di desaku jauh lebih aman. Jika aku lapar, aku bisa langsung pergi ke ladang dan mengambil makanan yang banyak untukku sendiri. Setelah mendengar ucapan tikus desa yang seperti itu, tiba-tiba tikus kota pun menjadi sangat menyesal. Nah, setelah kejadian itu, tikus mungil yang dari desa itu akhirnya kembali ke rumahnya yang berada di pinggiran desa. Dan kisahnya tamat. Nah, pesan yang bisa kita petik dari cerita atau dongeng yang sudah Kakak ceritakan tadi adalah bahwa kita tidak boleh merendahkan atau menjatuhkan keadaan atau kehidupan orang lain. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap teman dan jangan suka mengejek teman bagaimanapun keadaannya. Karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu akan baik menurut orang lain, dan begitu pula sesuatu yang baik menurut orang lain belum tentu akan baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga dongeng ini atau cerita ini bisa membuat adik-adik semua terhibur ya. Nah, buat kalian yang suka videonya, jangan lupa buat di like video kakak dan juga di subscribe ya channel YouTube kakak. Dan juga jangan lupa buat di komen di bawah ini. Nah, tunggu cerita kakak selanjutnya.